Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas lagi FRSKB Bidan dengan menjawab secara ringkas. Oke, yang pertama soalnya itu ada orang lahiran, terus 10 menit plasenta lahir lengkap, tidak ada laserasi, kontraksi uterusnya baik, kandung kemikosa selanjutnya diapakan. Nah, pilihannya sebenarnya ini kemarin masuk di saya dan saya pilih memberikan nutrisi karena saya ingat saya di APN seperti itu, tapi ternyata jawabannya adalah massase. Kenapa saya bilang massase? Karena ini menurut teman saya yang saya tanya, bukan teman, saingan saya yang dapat skor 470, dia jawab itu. Jadi makanya saya meyakini saja kalau itu jawaban yang sesuai diinginkan oleh BKN. Yang kedua, HPHT 10 Oktober datang 10 Februari. Umur kehamilannya berapa? Nah, ini jawabannya, kemarin banyak yang bilang jawabannya nggak ada. Memang kalau dihitung secara manual itu jawabannya 8 minggu. Tapi berhubung di pilihan jawabannya nggak ada, jadi kita pakai rumus yang ini, 4 kali sepertiga. Nah, dapatnya itu sebenarnya 12 minggu 6 hari. Berhubung di pilihan jawabannya adanya 12 minggu 5 hari dan 12 minggu 4 hari, berarti kita jawab yang paling mendekati saja, yaitu 12 minggu 5 hari. Kemudian yang ketiga, distosia. Kemudian dilahirkan dengan distosia kasusnya. Kemudian setelah lahir lengan bayinya patah, kerusakannya pada C7. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian jika terkulai lemas itu C7 dan TH1. Jika tidak bisa mengepal, berarti ada yang mengalami kerusakan adalah C7 juga. Oke, next, nomor 4. Psikologi ibu postpartum 1 jam yang lalu. Berarti ini adalah fase taking in yang dialami ibu pada masa ini adalah ibu masih berfokus pada dirinya sendiri, belum memikirkan bayinya. Kemudian ibu merasakan lelah akibat proses persalinan. Kemudian ibu merasakan nyeri pada perineum. Kemudian ibu terus mengulang-ulang cerita pada saat proses persalinannya setiap kali ibu bertemu dengan seseorang atau yang menjenguk ibu. Oke, nomor 5. Bayi diare 10 kali, matanya cekung, kemudian turgor, kulit lambat. Bukan sangat lambat ya, tapi lambat. Berarti ini tergolong dehidrasi ringan sampai sedang. Kalau berat, turgor kulitnya itu kembali sangat lambat. Di sini cuma dikatakan lambat. Kemudian nomor 6, tema HKN 2016. Nah, di soal itu cuma ditanyakan berdasarkan FR. Yang ada itu tema HKN yang ada itu 2016 dan 2015 yang keluar. Tema HKN 2016 adalah masyarakat hidup sehat siap membangun negeri. Kemudian kayaknya bukan ini deh, salah. Yang benar itu masyarakat hidup sehat Indonesia kuat. Kemudian tema HKN 2015, generasi cinta sehat siap membangun negeri. Kemudian nomor 8, program generik Kemenkes. Nah, biasanya itu dia pakai kecuali, soalnya pakai kecuali atau dia pakai cuman salah satunya yang dicantumkan. Kemarin itu yang dicantumkan di saya yang ini penelitian dan pengembangan kesehatan. Berarti pastikan Anda menghafalkan yang ini ya. Program generik Kemenkes yaitu yang pertama program dukungan manajemen dan tugas teknis, penguatan pelaksanaan JKN-KIS, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kemenkes, kemudian penelitian dan pengembangan kesehatan. Oke, next, ini tadi yang
kita bahas. Ini adalah anatomi medula spinalis. Nah, yang mengalami kerusakan tadi di soal itu ya ini C7 itu tricep, lengan. Tricep itu adalah lengan atau berakhir. Kemudian C7 ini C6 sampai C7 itu pergelangan tangan dan siku. Kemudian T1 itu adalah hand atau tangan. Kalau bahu ini C5. Oke. Kemudian lanjut faktor risiko diabetes mellitus gestasional. Pilihannya adalah mula, oligo, mikrosomi, cacat bawaan. BBL jawabannya adalah cacat bawaan. Kemudian jangan terpengaruh dengan mikrosomi ya, bukan mikrosomi tapi makrosomi. Tapi di sini di pilihan gandanya itu mikrosomi, jadi otomatis bukan. Kemudian yang kedua, wanita PSK yang biasa mendapat tindak kekerasan dari pria hidung belang. Apa yang dilakukan bidan? Yang dilakukan bidan di sini perannya adalah membantu mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, ibu bersalin pembukaan 9 ketubannya utuh. Posisi yang tepat apa? Pilihannya ada miring kiri, tidur miring kiri, duduk, berdiri. Yang betul itu adalah posisi upstairs, yaitu berdiri selama ketuban utuh dan sebelum pembukaan lengkap. Meskipun dia pembukaan lengkap, tapi kalau misalnya penurunan hostnya masih tinggi, misalnya masih host 3 dan ketubannya belum pecah, masih kita anjurkan untuk dia jalan-jalan, berdiri atau berjongkok. Kecuali kalau ketubannya sudah pecah, berarti kita anjurkan dia untuk mobilisasi miring kiri aja, miring kiri atau miring kanan. Kemudian yang keempat, ibu hamil umur kehamilannya 36 minggu, mengeluh bayinya tidak bergerak dan DJJ-nya itu hanya 110. Apa diagnosanya? Diagnosanya berdasarkan pilihan jawaban yang ada itu adalah hipoksia. Kemudian yang kelima, BBLR muda hipotermi. Sebabnya apa? Sebabnya karena cadangan lemak coklatnya kan belum terbentuk, belum ada atau tidak ada atau kurang gitu ya. Kemudian kepala lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan ini kan diagnosanya adalah distosia bahu. Berarti yang dilakukan adalah melakukan episiotomi, kemudian memposisikan ibu dengan Mac Robert. Oke, yang ketujuh, anak usia 8 tahun. Sikapnya pasif, pendiam, testis tidak tumbuh membesar, kromosomnya triple XY. Anak itu terkena sindrom Klinefelter. Ini dipelajari di waktu SMA ya. Kemudian nomor 8, dikatakan pre-shock pada ibu bersalin apabila kehilangan darah 500 sampai 1000 ml. Kemudian yang ke-9, metode kanguru untuk bayi yang seperti apa? Metode kanguru dianjurkan pada bayi yang mengalami BBLR, yang kemudian bayinya BBLR dan tidak mengalami kesulitan bernafas. Oke, yang ke-10, hormon yang berpengaruh terhadap hipersaliva ibu hamil itu adalah hormon estrogen, bukan progesteron. Kemudian selanjutnya motorik halus bayi usia 9 bulan. Itu perhatikan warna, pindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Yang kedua, bentuk P2PL dalam nawacita itu apa? Nawacita yang kelima ya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang selanjutnya, kematian total secara medis adalah berhentinya kinerja jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh dan sistem pernafasan. Kemudian yang keempat, 30 menit plasenta tidak lahir, tiba-tiba ada perdarahan. Yang dilakukan adalah manual plasenta. Kemudian soal selanjutnya, ibu hamil dengan keluhan pusing, tekanan darahnya 180/110, protein urinnya
3. Asuhannya adalah, ini diagnosanya adalah preeklamsi berat dan yang dilakukan adalah berikan MGSO 4 dosis awal, kemudian dilakukan rujukan. Kemudian yang keenam, di mana lokasi kista ovarium? Itu ada di indung telur, tepatnya di corpus luteum. Yang ketujuh, pelayanan UKM esensial adalah Promkes, Kesling, KIA, KB, GISI, pengendalian dan pencegahan penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah revitalisasi puskesmas. Revitalisasi puskesmas itu ada 5. Pertama, peningkatan SDM. Kedua, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas. Ketiga, peningkatan pembiayaan. Selanjutnya, peningkatan sistem informasi puskesmas dan pelaksanaan akreditasi puskesmas. Oke, cukup sekian pembahasan FR kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe. Dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.